Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weli Andriani dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NIM 1903337 akan menjelaskan mengenai administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama itu pengertian administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama pengertian sarana. Menurut KBBI, sarana merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Ketua Umum Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, sarana merupakan perlengkapan pembelajaran yang dapat berpindah-pindah. Sedangkan menurut tim penyusun media pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa sarana pendidikan merupakan fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk mencapai tujuan yang secara efektif, efisien, berserta lancar. Dan yang selanjutnya itu prasarana. Menurut KBBI, prasarana merupakan perlengkapan dalam suatu proses. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa prasarana pendidikan merupakan alat yang digunakan atau perlengkapan dalam suatu proses pendidikan. Contohnya seperti jalan raya, halaman, serta gedungan. Nah, selanjutnya itu sarana dan prasarana dapat disimpulkan bahwa alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan dalam pelayanan publik. Karena apabila kedua hal ini tidak tersedia, maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan seluruh proses yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa setiap kali ready for use dalam PBM sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis, dan sifatnya. Yang pertama itu ditinjau dari fungsi terhadap proses belajar mengajar. Sarana pendidikan yang berfungsi langsung dalam proses pembelajaran seperti alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Prasarana pendidikan berfungsi tidak langsung seperti gedung, tanaman, dan halaman. Ditinjau dari jenisnya yaitu fasilitas fisik, yakni segala sesuatu berwujud benda mati yang mempunyai peran mempermudah dan memperlancar suatu usaha seperti kendaraan, komputer, mesin tulis, dan sebagainya. Fasilitas non-fisik yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan seperti manusia, jasa, dan uang. Ditinjau dari sifat barangnya, yaitu barang tak bergerak dikelompokkan menjadi barang habis pakai seperti kapur tulis, tinta, kertas, penghapus, dan sebagainya. Barang yang tidak habis pakai seperti komputer, mesin tulis, kendaraan, dan sebagainya. Yang kedua itu proses administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama itu perencanaan pengadaan barang. Suatu kegiatan administrasi yang baik harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Perencanaan yang baik berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan tersedianya dana dan tingkat kepentingan. Yang kedua itu pengadaan barang. Pengadaan barang merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang atau jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya itu penyimpanan yaitu menampung atau mewadahi hasil pengadaan barang-barang demi keamanannya, baik yang belum maupun yang telah didistribusikan. Kegiatan menyimpan meliputi menerima barang, menyimpan barang, dan mendistribusikan barang sesuai Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Pasal 55 dan 57. Selanjutnya itu inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang atau bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi dilakukan untuk menyempurnakan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara. Selanjutnya itu penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi pemegang yang lainnya. Kegiatan penyaluran barang yang baik meliputi dengan alokasi pengiriman barang untuk pusat penyalur dan penyerahan barang. Selanjutnya itu pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan kegiatan
penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. Selanjutnya itu rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan kegiatan untuk memperbaiki barang yang rusak dengan tambal sulam atau penggantian suku cadanya. Yang selanjutnya itu penghapusan dan penyingkiran. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan penghilangan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu pengendalian. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan masing-masing terdapat lepas dari monitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi, serta senantiasa dan diperhatikan kerjasamanya satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian dapat disusun serangkaian kerja sebagai berikut. Yang pertama itu mengikuti proses pengelolaan dari pengadaan sampai penghapusan, menyusun tata cara laporan baik lisan maupun tulisan, pengadaan konsultasi dengan baik pihak pimpinan bila terjadi atau akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, sekiranya penyimpangan ini menyangkut kebijaksanaan. Selanjutnya itu pengadaan konsultasi dengan pihak pelaksana fungsi masing-masing bila kelihatan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan yang bersifat teknis. Selanjutnya itu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang dapat digunakan oleh guru. Dan terakhir itu pengawasan dari pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Sekian dari saya. Atas kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.